Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sekiranya pertemuan kita pada hari ini khusus di dalam membahas pembelajaran kita tentang stabilitas dan bangunan kapal selalu diijabah oleh Allah dan diberikan manfaat di dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Teruntuk juga buat karir kita yang kelak nanti bekerja di kapal. Perlu diketahui kesyukuran kita kepada Allah sangat penting karena pada prinsipnya ilmu yang bermanfaat yang kita akan bicarakan pada hari ini moga-moga akan menjadi royalti pahala baik buat saya maupun bapak-bapak dimanapun dan dalam kondisi apapun. Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan segala rezeki dan karunia-Nya. Baik, pada pertemuan kita kali ini di dalam pembelajaran kita stabilitas bangunan kapal mengacu kepada AIMO Model Course, khususnya panduan-panduan tentang bagaimana kita membahas stabilitas dan bangunan kapal. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar pertemuan ini nanti membawa berkah. Di dalam pertemuan kita atau pertemuan yang pertama ini, yang pertama kita membahas adalah masalah displacement kapal. Apa itu displacement kapal? Maka kita akan berbicara tentang displacement kapal itu sendiri. Definisi daripada displacement kapal adalah displacement pada kapal mengacu pada bobot air yang dipindahkan oleh kapal saat berada di dalam air. Dalam istilah sederhana, displacement adalah berat total kapal, termasuk muatan, peralatan, bahan bakar, air balas atau air yang digunakan untuk menjaga keseimbangan kapal, dan semua komponen lainnya yang ada di kapal. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami sejauh mana peran daripada displacement kapal di dalam pemuatan, juga di dalam pengaturan bahan bakar, khususnya para perwira yang nanti akan bekerja sebagai masinis. Karena pada intinya kita harus memahami akan definisi dan arti displacement kapal secara menyeluruh. Displacement dapat dianggap sebagai ukuran kapal yang mencerminkan volume air yang tergeser oleh kapal ketika terapung di permukaan air. Ketika kapal dimuat dengan muatan tambahan atau diisi dengan air balas, displacement akan bertambah sesuai dengan penambahan berat tersebut. Displacement biasanya diukur dalam ton atau metrik ton. Ada dua jenis displacement yang umum digunakan. Yang pertama adalah displacement penuh atau full loaded displacement. Apa itu displacement full? Ini mengacu pada berat total kapal yang saat ini termasuk semua muatan yang dimuat di dalamnya, seperti kargo atau muatan, bahan bakar, air balas, dan perlengkapan lainnya. Di dalam gambar ini, para perwira siswa bisa sedikit mendapatkan gambaran. Karena pada intinya kita bisa melihat bahwa displacement itu seperti ini gambarnya di dalam sebuah gambar. Yang kedua adalah displacement kosong, like ship displacement. Displacement kosong atau like ship displacement ini mengacu pada berat kapal tanpa muatan apapun. Ini mencerminkan berat kapal itu sendiri, termasuk struktur kapal, sistem propulsi, peralatan dan perlengkapan tetap lainnya. Hal ini juga bisa kita lihat dari gambar bahwa kapal kelihatan kosong. Padahal sesungguhnya dia juga memiliki displacement, cuma disebut displacement kosong. Displacement adalah faktor penting dalam perancangan kapal karena mempengaruhi stabilitas kapal, kecepatan kapal, dan kapasitas angkut kapal. Dalam perencanaan dan pengembangan kapal,
displasemen harus dikendalikan dengan hati-hati agar kapal tetap stabil dan aman saat beroperasi di bawah berbagai kondisi. Tentu hal ini juga melihat iklim dan cuaca yang ada di laut saat kapal melakukan sebuah pelayaran. Contoh displasemen kapal. Misalkan kita memiliki kapal kargo dengan displasemen penuh atau full loaded displacement sebesar 50.000 metrik ton. Ini berarti berat total kapal termasuk muatan, bahan bakar, air balas, dan perlengkapan lainnya adalah 50.000 metrik ton. Jika kapal itu kosong dan tidak memiliki muatan atau bahan bakar di dalamnya, displasemen kosong atau light ship displacement bisa saja sebesar 30.000 metrik ton. Ini berarti berat kapal itu sendiri termasuk struktur kapal, sistem propulsi, dan perlengkapan lainnya adalah 30.000 metrik ton. Seperti pada gambar yang saya perlihatkan ini adalah sebuah contoh kapal bulk carrier. Jadi, dalam contoh ini, kapal memiliki displasemen penuh sebesar 50.000 metrik ton dan displasemen kosong sebesar 30.000 metrik ton. Perbedaan antara keduanya adalah muatan, bahan bakar, dan perlengkapan tambahan yang ada di kapal saat displasemen penuh. Perlu diingat para perwira siswa bahwa angka-angka dalam contoh ini hanyalah contoh semata, dan angka sebenarnya pada kapal dapat sangat bervariasi tergantung pada ukuran, jenis, dan desain kapal tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar ini, ada gross ton, ada net ton. Hal itu juga berpengaruh terhadap displasemen kapal. Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, jenis, ukuran, dan tipe desain sebuah kapal itu juga sangat berpengaruh dari berat manaman sebuah kapal. Apa yang bisa kita ambil daripada pembelajaran pertemuan kita kali ini? Kita bisa menarik beberapa kesimpulan, yang mana di situ nanti kepada para mahasiswa, khususnya ahli teknik tingkat 3, nanti bisa melihat bahwa kesimpulan dari pembelajaran pertama kita tentang displasemen itu apa saja. Yang pertama adalah displasemen kapal merupakan ukuran dari berat total kapal ketika berada dalam kondisi mengapung di air. Hal ini mencakup berat struktur kapal itu sendiri, muatan, bahan bakar, dan semua barang dan sistem yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah displasemen kapal mempengaruhi daya apung dan stabilitas kapal itu sendiri. Semakin besar displasemen suatu kapal, semakin besar daya apung yang diperlukan untuk menjaga kapal tetap mengapung. Displasemen juga dapat mempengaruhi stabilitas kapal. Dengan kapal yang memiliki displasemen yang tinggi, cenderung lebih stabil. Yang ketiga adalah displasemen kapal dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang melibatkan volume kapal dan densitas air. Dalam prakteknya, displasemen kapal biasanya diukur secara akurat menggunakan alat pengukur berat atau diprediksi menggunakan perhitungan desain dan model matematis. Yang keempat, displasemen kapal juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memperkirakan ukuran dan jenis kapal. Kapal dengan displasemen yang lebih besar cenderung lebih besar dan mampu membawa muatan yang lebih besar. Dan yang terakhir, yang kelima, di dalam industri maritim, displasemen kapal merupakan informasi penting yang digunakan dalam perencanaan operasional kapal, perhitungan kekuatan struktur kapal, dan desain kapal baru. Oleh karena itu, setelah kita membahas berbagai hal yang menyangkut tentang displasemen pada pertemuan kita yang pertama ini, hanyalah bagian daripada sebuah gambaran secara umum. Tetapi secara spesifik, nanti kita akan bahas lagi di dalam pertemuan-pertemuan kita, khususnya pada pertemuan yang kedua. Tetapi yang perlu kita perhatikan sekali, khususnya para perwira siswa, khususnya ahli teknik tingkat 3, bahwa pembelajaran, bangunan, dan stabilitas kapal dikhususkan atau difokuskan di dalam pembahasan-pembahasan IMO Model Course itu, khususnya pada IMO Model Course 03 itu lebih cenderung kepada operasional perwira itu sendiri. Sehingga hal ini akan mengacu sejauh mana pemahaman kita secara umum saja. Mungkin berbeda ketika pembahasan displasemen dan stabilitas itu kepada orang dek atau orang nautika.
Karena secara spesifik mereka akan lebih menjurus, lebih mendetail, dan lebih mendalam lagi. Tetapi khusus kita di jurusan teknik atau kelak nanti menjadi masinis hanya memberikan gambaran-gambaran secara umum. Tapi minimal di dalam pemahaman kita, kita juga mengetahui bahwa stabilitas itu penting dari suatu bangunan kapal. Tapi juga perlu diingat bahwa ketika kapal itu dirancang, ketika kapal itu dibangun, dipergunakan untuk apa dia? Sehingga banyaklah beberapa tipe dan jenis kapal yang mungkin teman-teman sekarang juga sudah mengalami atau sudah bekerja pada tipe dan jenis kapal itu sendiri. Perlu diingat, di dalam pembicaraan kita ini, mudah-mudahan pertemuan kita yang pertama ini membawa manfaat, membawa faedah bagi kita, khususnya saya, dan juga teman-teman dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan ini nanti ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman akan harus menjawabnya, sehingga diharapkan bisa menyimak. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemuan ini membawa kebaikan dan keberkahan. Rahmat sehat selalu kita minta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga sekiranya pertemuan ini membawa kebaikan. Terima kasih, salam sehat selalu saya ucapkan. Hati-hati di dalam bekerja, hati-hati di dalam melakukan aktivitas. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.